Halo sahabat ternak, utamanya peternak kambing dan domba. Jumpa kembali dengan saya Halim, sang buruh tani dan buruh ternak dari kota Pamekasan, Madura. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pembuatan silase untuk kambing perah, karena kebetulan ini lagi ada pesanan 10 drum 10 tong, dan memang secara kebetulan nih setiap pesanan silase di saya ini kebanyakan dari peternak kambing perah. Jadi ini memang saya melayani untuk segala jenis pesanan silase. Misalnya saat ini adalah pesanan silase campuran dari berbagai hijauan yang bernutrisi tinggi, di mana hijauan-hijauan ini sangat baik untuk menunjang air susu, baik untuk kambing perah ataupun kambing di saat melahirkan. Dan untuk bahan-bahan hijauan kali ini ada daun kayu jaran, dan ini juga saya siapkan, dan ada juga nih sebagian daun trigantera. Dan untuk yang dominan adalah ini Claricidi atau gamal. Ini dominan pertama nih Claricidi atau gamal, karena di lahan saya ini banyak sekali daun gamal, teman-teman. Dan untuk yang dominan kedua adalah daun singkong, karena di lahan kedua saya mayoritas di lahan odot saya ditanami daun singkong karet tahunan. Jadi banyak pohon singkong karet tahunan di satu lahan, teman-teman. Dan yang sangat penting sekali ini untuk pembuatan silase campuran ini, kita gunakan juga daun turi. Tak kalah pentingnya untuk penunjang susu dengan protein yang tinggi. Dan yang terakhir adalah daun beluntas, dimana masing-masing hijauan tersebut kita campur masing-masing 20%. Dan yang terpenting dalam kita membuat silase apapun, jadi bahan-bahan hijauan kita layukan terlebih dahulu, baik dijemur di panas matahari ataupun dilayukan selama 2 hari. Namun untuk pembuatan silase kali ini saya kehabisan stok dengan daun katuk. Ini sangat menunjang sekali daun katuk, tapi saya lagi kehabisan stok karena banyaknya pesanan di saat musim kemarau. Dan untuk rumput saya menggunakan rumput pacong. Kebanyakan di lahan adalah rumput pacong, dan sebagian kecil kita tanami odot. Dan setelah hijauan-hijauan sudah lengkap, sudah dipersiapkan dan sudah dilayukan, maka selanjutnya adalah pencoperan. Dan untuk pencoperannya kita buat seperti ini secara bergiliran, teman-teman. Jadi rolling, semua bahan hijauan kita campur langsung pada saat pencoperan. Dan dengan cara ini maka hasil chopper sudah tercampur. Jadi berbagai hijauan sudah tercampur merata dan tidak kesulitan pada saat untuk memasukkan ke dalam drum. Kita tidak usah mencampur kembali, teman-teman. Jadi lebih praktis, akan tercampur merata, lebih homogen. Dan perlu diingat bahwa inti dalam pembuatan silase adalah kepadatan, dan juga yang terpenting adalah kedap udara. Jadi usahakan untuk kita injak-injak per pengisian satu box atau satu deck ini ke dalam tong. Jadi mulai awal setiap satu deck kita injak-injak sampai merata, sampai padat betul agar tidak ada udara. Dan untuk kelebihan yang kedua ketika kita menginjak-injak setiap deck, jadi untuk pemadatan yang maksimal, jadi untuk memaksimalkan kapasitas dari drum. Jadi untuk pengiritan drum, teman-teman, karena pada saat ketika kita betul-betul isinya padat, maka kapasitas pun akan maksimal, jadi terisi penuh. Biasanya kalau kita injak per 3 deck kita dapat 60 kg per tong.
Jadi dengan cara ini maka kita bisa dapat 75 atau 80 kg per tong. Jadi pengiritan tong. Dan untuk kualitas dari silase pun ini sangat menunjang teman-teman. Untuk kepadatan yang maksimal seperti ini, maka hasil pun akan maksimal juga. Dan silase yang kita buat pun akan bertahan lebih lama. Dan yang perlu diperhatikan juga nih teman-teman, pada saat finishing pembuatan silase, jadi perlu kita perhatikan bahwa pembuatan silase harus kedap udara. Maka untuk finishing pada saat untuk penutupan nih kita buat seperti ini teman-teman, hingga menumpuk. Atau cara yang terbaik kita bisa menggunakan dedak padi ataupun polar untuk finishing ini. Jadi lebih kedap udara dari penginjakan terakhir, terus dibuat onggokan seperti ini. Badannya sudah siap untuk ditutup dan kita injak-injak kembali pada saat terakhir ini untuk tutupnya, agar tutup pun akan turun sampai merapat. Maka kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah sekarang kita mau coba proses silase 5 hari yang lalu. Kita lihat seperti apa teman-teman. Untuk proses silase kita ini sudah 5 hari teman-teman. Nah sekarang kita lihat silase kita sudah mencapai 5 hari akan seperti ini teman-teman. Nah hasilnya seperti ini coklat kekuningan, jadi coklat keemasan. Dan dari campuran bahan hijauan yang saya gunakan kali ini tidak sekedar bau tape teman-teman, tapi ini bau harum seperti masakan Padang. Dan untuk pembuatan silase ini memang jadi salah satu profesi saya. Kepada teman-teman terdekat saya di Pamekasan, Madura, jadi silakan untuk memesan silase kepada saya teman-teman. Saya siap melayani Anda. Silase berbentuk campuran apapun tergantung selera. Jadi untuk breeding, untuk fattening ataupun untuk peras susu, jadi siap melayani teman-teman. Dengan harga per kilo 1.700. Dan untuk drum ini kita tukar drum teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pesan tukar dengan drum kosong, atau antarkan drum dulu baru kita isi. Namun untuk pesanan silase campuran seperti ini prosesnya agak lama teman-teman. Jadi sebagai teman saya yang pesan pada saat ini 10 drum, kita bisa layani antara 15 hari ataupun 20 hari. Karena bahan-bahannya yang beraneka ragam, jadi saya masih harus mencampur, harus mencari bahan-bahan dulu untuk akhirnya kita bisa chopper. Jadi ada 2 atau 3 hari untuk satu drum. Jadi untuk silase pakcong misalnya kita bisa order dalam 1 hari 2 drum. Namun untuk langganan, pelanggan khusus ini memang harga tetap hanya 1.500 per kilogram teman-teman. Siap melayani teman-teman dengan harga 1.500 untuk pelanggan tetap. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dari Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.